Mbak Gito suka susu nggak? Saya nggak minum susu. Untuk susunya itu Mbak Gito saja. Ya. Saya itu jarang minum susu, cukup kemasannya saja. Gelase. Nah, apa dua hal yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Kamu selawatan dulu le, aku tak kayak sangu. Nah, ayo selawatan dulu ya. Apa lagunya sing apik? Iwa Bandung mono iwa sepat, Basuki tong ganteng, muga-muga bojone sehat. Kok papat primen ya? Sehat. Ini selawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.
wes samoni ada kong batang. Ini dompetku. Ini samoni, sorry. Kiai suge kok. Ya ini praroro. Jangkar. Wis jam batang, adres sangoni 1 juta. Matur nuwun Gus. Cie, sekitar pengen cie. Oh, hadro 1 juta. Nanti siapa lagi yang mau dikasih ya nanti. Tanya jawab, oke. Siapa takut? Apa dua yang diangkat derajatnya oleh Allah ini? Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bansere semangat teman, guys. Bansere sama Indonesia. Perwakilan bansernya sama nih. Hah? Wis tepak belum. Panitiane kere temen. Masa banser kok ngerti banser 1 juta. Juta. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu 2 golongan. Yang pertama siapa? Yang punya iman. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang punya iman. Baru kemudian yang punya ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan apa? Bahwa iman itu harus didahulukan dibandingkan ilmu. Yang menjadi problem hari ini, orang lebih mendahulukan ilmu dibandingkan iman. Maka kalau ada perintah agama biasanya malah bertanya, bisa nggak dilogikakan, bisa nggak dimasukkan akal? Itu salah. Yakin itu lebih dahulu dibandingkan ilmu pengetahuan. Kenapa iman didahulukan dibandingkan ilmu pengetahuan? Tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan. Contoh Pak, saya mau cerita. Di Eropa itu sekarang banyak orang meninggalkan gereja. Kenapa? Mereka meyakini keberadaan Tuhan, tetapi mereka nggak mau terbelenggu dengan agama. Kalau orang yang nggak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang yang percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya dengan agama namanya agnostik. Percaya sama Tuhan tetapi tidak percaya dengan institusi agama. Makanya saya sampaikan, bagai ngapunten. Kalau bisa orang beragama itu nggak usah dibuat susah, jangan dipersulit, dibuat saja mudah, betul? Contoh institusi yang mempersulit, masjid. Saya tuh kadang-kadang protes sama takmir. Kalau mau bikin masjid Pak Lurah, itu biasanya ngemis-ngemis di jalan, minta-minta sumbangannya untuk masjid, sodakonya untuk masjid. Tetapi begitu masjid sudah jadi, kakean peraturan, WC dikunci, masjid nggak buka 24 jam. Alasannya apa? Khawatir ada maling masuk masjid. Ini aneh, mau bangun masjid ngemis-ngemis, masjidnya jadi kebanyakan peraturan. Emangnya itu masjid pribadi? Nanti ada maling masuk Gus. Kalau ada maling masuk masjid, saya senang. Senangnya di mana? Maling saja masuk masjid. Masa orang Jatilawang enggak? Berarti orang Jatilawang kalah sama maling. Rugi dong. Kayak dulu masjid di Toli, ada anjing masuk masjid. Orang protes, dasar anjing. Loh, salah asu di mana? Asu masuk masjid, orang protes, marah.
Saya malah bersyukur, itu sindiran. Anjing saja mau masuk masjid, masa orang Islam enggak? Berarti kita kalah sama anjing, kalah karo asu. Loh, kalau belajar setia Mbak Yesu gitu, kira-kira lebih setia manusia apa asu? Anjing, Pak. Asu, Pak. Loh, kalau ngomong asu aku silo ya. Kan aku kiai ini asu. Jadi begini, saya itu kadang-kadang hari ini miris orang yang punya ilmu tapi nggak punya iman atau minimal nggak punya akhlak. Kita tuh kalah sama anjing. Coba belajar setia dari anjing. Ada peribahasa Arab mengatakan begini. Atimil kalba salasa ayamin sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Anjing dimakan, dikasih makan 3 hari, ingat 3 tahun. Oi! Oh, jauh kaget tadi. Anaknya Sugito ya. Oh, cucu. Kira apa-apa, bocah cilik seneng pengajian. Ya kayak duit 50.000 kayak. Langsung yang lain, gue rame apa ya kaya nih. Anjing itu dikasih makan 3 hari, dia akan mengingat yang memberikan makan selama 3 tahun. Tapi sebaliknya apa? Wati minnas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dikasih makan 3 hari, ingat 3 tahun. Manusia dikasih makan 3 tahun, lupa dalam waktu 3 hari. Bahkan anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Itu asu. Maka nyuwun, orientasinya kemudian adalah untuk membentengi otak manusia yang liar. Iman itu harus didahulukan. Makanya yarfa'illahu ladina amanu dulu baru wa'utul iman darajat. Ilmu ini harus didasari dengan iman, kan? Makanya Habib Lutfi itu mengatakan begini, aku main takon, nopo bah? Orang belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Jawabannya yang benar adalah akal mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Itu yang kemudian teori saya muncul waktu itu, yang saya mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Yang benar itu dari hati naik ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Tak tahu apa duit loh. Ya wes sing bengok-bengok cuma saya ketemu, sing bengok-bengok yang kecil yang hitam tuh. Nanti kamu saya ketemu sini kamu. Weh bengok kabeh tak kuapok. Ini tak kasih tahu ya, madrasah diniyah ya, Mbak Gito dan kawan-kawannya. Di dalam surga itu ada tempat surga yang paling nikmat dan menyenangkan, Bu Lurah, Bu Camat, namanya Darul Faroh. Darul Faroh itu satu tempat di dalam surga yang paling menyenangkan, namanya Darul Faroh. Dar itu artinya rumah, Faroh itu artinya bahagia. Jadi Darul Faroh itu rumah bahagia. Itu satu tempat di dalam surga. Nabi ditanya, wahai Nabi, Darul Faroh itu untuk siapa? Dijawab, yang jelas bukan untuk bancer yang minggat. Oh, sip-sipan. Darul Faroh itu untuk siapa? Kata Nabi, Darul Faroh itu surga yang paling indah, yang paling nikmat,
yang diperuntukkan untuk siapapun yang membahagiakan anak kecil. Jadilah ono madrasah diniyah kaya ning Jatilawang kuwi, kaya ning Karang Malang kuwi. Ibu-ibu kirim makanan ke madrasah diniyah. Anda akan berpotensi mendapatkan tempat di surga namanya Darul Faroh. Makanya kalau saya di rumah di pondok itu Pak, sore kok ada anak diniyah ngaji, kok di jalan ada bakul bakso, saya panggil, Mas, jualan apa? Bakso. Masih banyak Gus, ya sana dijual. Saya bilang gitu. Saya beli baksonya, saya kasih ke anak-anak. Makanya sebenarnya anak-anak rame di masjid itu bagi kita, jangan pernah dimarahi, dibina, jangan diusir. Kadang-kadang kan orang tua egois, traweh, awal-awal Ramadan masjidnya penuh. Akhirnya anak kecil dilarang ke masjid, suruh traweh di rumah saja. Khawatir anak kecil rame bengok-bengok, mengganggu khusyuknya orang tua. Orang tua kamu tak kasih tahu. Kalau orang tua punya prinsip ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh, lasing bengok-bengok bocah cilik kayak piye? Yo ora apa-apa, jajan sama Sugito. Pak, kita tambahin 50.000, tambahin. Kan aku butuh mengamankan diri. Jadi di dunia ini yang gak boleh dilawan itu cuma 3. 1, orang punya kuasa. 2, orang punya harta. Atau yang ketiga, orang gila. Nah. Jadi kalau kamu gak mau dilawan, jadilah orang yang berkuasa, berharta, atau orang gila. Edano. Milih lagu wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi mbak kita dadi wong edan. Saya ketemu tambahin. Yang buri banyak. Aku sukanya sama Mbak Gito. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ilmu itu harus dilandasi dengan iman. Nah, dikatakan ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqlal. Agama itu akal. Lah, akal ini harus dibatasi dengan iman. Makanya kenapa orang yang ngaji, yang belajar itu seharusnya apa? Tidak mempertanyakan tentang zatnya Allah, tapi justru dengan ngajinya dia bisa melihat keakbaran Allah. Yang menjadi soal itu apa? Ketika dia ngaji, semakin dia ngaji merasa semakin pinter. Itu salah. Hakikatnya semakin kita ngaji merasa semakin bodoh, bukan semakin pinter. Kan soalnya lingkungan. Makanya kemudian merasa ngaji mempertanyakan, kenapa kok seperti itu? Contoh, Isra Mi'raj itu mustahil. Kenapa? Masa Nabi kok sampai jalan ke langit ke-7? Agama itu aneh. Contohnya apa? Masa Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan? Kenapa mereka mempertanyakan itu? Karena cukup menggunakan akal, tidak menggunakan hati. Apa gitu? Ya Allah. Ya, nyanyi selawatan iki mah sing ditinggal rabi versi selawatnya Gus Miftah ya. Menghibur Mbah Gito ditinggal rabi karo bulurah ya. Bulurah tak jimat 100.000 men ora korupsi, jimat bulurah disimpen. Jimat. Pokoknya lurah itu pengen selamat cukup dengan menjaga 2 hal. 1, dana desa, 2, BLT. Selamat lurah. Pak Uho ini anakku ini, pokoknya tangan dari apa mana saya ini jabatan lurah 8 tahun 2 periode. Wah, berarti 16 tahun dan lurah samudari tak kan.
Kowe nyalon bupati wae Banjarnegara, Taiwangi. Kan keren Banjarnegara punya bupati bertato. Iya. Saya kemarin sempat sedih, mantan bupatinya meninggal. Itu teman saya itu, Pak Wincin. Itu orang baik. Itu dulu mantan preman, mantan narkobais, jadi orang baik, tobat. Ya orang ikhlas itu. Kalau ada salah dikit ya lumrah lah, tidak ada gading yang tidak retak. Kita doakan saja mudah-mudahan amal baik beliau untuk Banjarnegara diterima oleh Allah. Siapa tahu besok bupati yang akan datang. Lurah viral bertato. Kita kandani yuk. Allah itu merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik, berencana yang baik, berusaha yang terbaik, serta bersyukur dan bersabar. Kan gak ada yang tahu. Sekarang jadi Bu Lurah, besok jadi Bu Gito, kan bisa. Tambahi maning. Sabar Mbak Gito, ini adalah ujian. Kita doakan Mbak Gito masuk surga pertama kali. Berangkat sebelum sholat subuh, amin. Langsung diumumkan di masjid-masjid dengan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang, Bu Camat. Bu Camat jimat 1.000. Dia jimat. Sari aman daripada mulai saya ditilang. Ya selawatan ya. Aku udah lama banget gak selawatan ini. Ayo, topi cangkemmu loh. Ati atiku rasane loro, nyawa kowe rapi karo bakito. Nangis gede Allahku, remo ajur rasaku, kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane, kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, maka karena pentingnya ilmu dan iman itulah perlu kiranya madrasah diniyah ini diperhatikan. Mas Iwin, sesuk yayasan dhewe iki semoga gawe kuwi. Programnya salah satunya adalah ngopeni madrasah diniyah. Umpamane gak di Quran tukoke Quran. Mau Ramadan butuh sarung, umpamane goleke sarung. Saya punya yayasan sama Mas Wiwit ini. Mas Wiwit ini sudah kono bangun masjid butuh kubah umpamane, sumbang kubah. Mila, saya itu kok pengen kaya tambah kaya itu bukan untuk saya nikmati sendiri, Bu Lurah. Supaya semakin banyak berbagi. Kok Gus minta bagi-bagi uang? Iya, kalau bagi-bagi uang itu aku, kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Iya. Siapa? Ya Sugito. Ya kita lirik bagi itu adalah apa jar? TikTok ya Allah. Wis tua TikTokan Mbah. Mosok bagi itu goyang warga. Goyang gemoy. Nah, revitalisasi madrasah diniyah. Jadi itu loh Bu Lurah. Kita itu kadang-kadang kurang perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah. Maksud saya apa? Ini ke depan Pak Ul, aku jadi bupati di Banjarnegara. Kaya Mbak Kayim, itu harus ada perhatian. Minimal lah kalau lebaran itu dikasih bingkisan. Itu kan orang paling ikhlas sedunia ya, Mbak Kayim ini. Jam berapapun ada orang mati, langsung dibungkus. Nggak mungkin jam 2 malam ada Mbak, ada orang mati, besok siang baik, orang mungkin. Tapi kita itu selalu menghina Mbak Kayim. Coba buktinya apa? Mbak Gito, kalau gue mantu polisi, seneng orang umum. Mantunya siapa? Polisi. Mantunya siapa? Tentara. Mantunya siapa? Camat. Begitu takut mantunya siapa? Kayim. Padahal polisi mati yang bungkus siapa? Kayim. Tentara mati yang bungkus siapa? Kayim. Bu camat mati yang bungkus siapa? Kayim. Bu lurah mati yang bungkus siapa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Jadi saya itu pengen merevitalisasi terhadap pendidikan-pendidikan agama, termasuk madrasah diniyah seperti itu. Coba Anda lihat, kalau sekolah itu bayarnya mahal-mahal, tapi kalau madrasah diniyah di mana-mana gratisan. Kalau toh bayar juga nggak seberapa. Di sini mohon maaf Pak, madrasah diniyah sebulan bayar berapa? Berapa Bu? 10.000 tiap hari masuk. Coba Anda bayangkan 10.000 dibagi 30 itu berarti berapa? 300 rupiah. Coba Anda bayangkan, nitip ke anak diajari ngaji, agama, fikih, macam-macam. Sekali masuk 300 rupiah. Kita itu kalau kencing di pom bensin, sekali nguyuh 2.000. Nitip uyuh 2.000. Nitip anak 300. Berarti anakmu kalah berharga dibandingkan uyuh. Saya itu di toilet saja saya punya etika. Mas Iwit, saya itu kalau ke toilet pasti bawa tisu. Pak Kapolsek kita kandang. Saya itu punya kesadaran bareng-bareng. Toilet umum itu fasilitas publik. Mbok yo ayo dijaga kebersihannya bareng-bareng. Saya itu paling nggak suka kalau masuk toilet kotor, keluar kotor. Kalau saya itu masuk toilet kotor harus saya bersihkan, saya keluar harus bersih. Makanya kenapa saya mesti bawa tisu? Coba kalau semua orang punya mindset kayak saya, meninggalkan toilet harus dalam keadaan bersih, kering. Artinya apa? Setelah kita pakai, disiram, kemudian dibersihkan. Sehingga orang masuk sudah dalam keadaan bersih. Nyaman. Kan kita itu kadang-kadang semena-mena kencing di toilet umum nggak bisa menjaga kebersihannya Bu Camat biasanya. Kadang-kadang kencing tahu itu water closet, kencingnya berdiri, akhirnya uyuwe sak gon-gon. Itu ra pantes, kuwi jadi menungsa palsu. Kalau saya Bu Yun saya itu di rumah apa dilayani sama santri, kalau pergi bawa ajudan, bawa siapa-siapa. Tapi kalau di toilet
Itu pintu klosetnya pasti saya bersihkan ketika saya tinggal. Karena saya merasa mindsetnya begini, saya kalau masuk toilet kotor, saya nggak nyaman. Jangan sampai orang masuk toilet setelah saya tidak nyaman gara-gara toiletnya kotor. Kok itu toh, santri saya itu kalau bikin kopi, kok jebre-jebre, saya marahin. Harus dibersihkan dulu. Gak boleh. Itu harus dimulai dari hal kecil. Makanya saya itu selalu kerok kumis. Karena saya itu gak seneng kalau kumis terceromot kayak Mbak Gito, aku jijik. Untuk beli silet lah cukup. Malah kalau Mbak Gito duitnya ditumpuk kayak main. Coba Mbak ini ya, kalau nyediain tamu minum macam-macam, jangan sampai bikin kopi kemudian tengklepret, itu nggak pantas. Kalau santri saya marahin, jaga kebersihan, itu mindset. Ayo, pulang di bojo nih, gawe kopi tengklepret, aku curiga. Jangan-jangan bojomu bar mau kelenteng. Duh, itu tenang Pak. Kalau saya itu di toilet kok masuk toiletnya kotor, saya bersihkan dulu, duduk biar nyaman. Begitu saya pergi, kering dulu, dibersihkan. Itu di mana-mana saya kampanyekan. Yuk ayolah kita jaga fasilitas umum gitu loh. Lah itu berkaitan dengan akhlak. Hebatnya orang ngaji di madrasah diniyah ini apa? Tidak hanya diajari ilmu, tapi juga diajari akhlak. Makanya saya bilang kunci sukses itu ada 3. Yang pertama skill, kemudian yang kedua mindset, yang ketiga attitude. Coba kamu ingat. Yang pertama skill, harus punya keterampilan. Saya nggak bisa apa-apa. Santai. Semua manusia hidup di dunia dibekali keterampilan masing-masing. Saya nggak punya keahlian ceramah kayak Gus Miftah. Mas Wiwit nggak bisa ceramah jadi pengusaha kayu. Pak Hoho nggak bisa ceramah jadi lurah. Mbak Gito nggak ceramah dapat duit. Masa tambahin maling? Ya inyong bangkrut ya. Itu yang bawa gambarnya Gus Miftah tadi siapa? Kamu yang 1.000 dibagi orang kanca-kancane gitu ke permen. Dibagi sama teman-temannya itu, ditraktir temennya ya, dibelikan apa Pak? Goreng Pak apa? Pokoknya maksud saya adalah, ayo Anda yang menitipkan anaknya di pondok pesantren, di madrasah diniyah, nggak usah insecure. Gus Miftah ini produk madrasah diniyah, bisa melahirkan orang seperti Gus Miftah yang menjadi langganan pengajian di Istana Negara, biasa diundang sama pejabat. Bahkan saya diminta jadi menteri, walaupun saya menolak. Saya nggak mau jadi menteri, Bu Jamal. Saya cukup menjadi kiai desa saja. Gus mau jadi menteri agama? Enggak. Lagian saya merasa nggak pantas. Masuk menteri agama kok gondrong? Iya, kan nggak pantas. Masuk menteri agama kok sobonik penundan? Iya, kan nggak pantas. Mendingan kayak gini saja. Lagian kalau saya jadi menteri agama yang seneng orang Banjarnegara, pengajian gratis toh. Masa Pak Menteri amplopan tidak pantas? Rugi dong ya bener. Makanya santri gak usah khawatir. Santri kalah rupo menang dupo, kalah pangkat menang tirakat, kalah duit menang dirit, kalah kabeh ngaji meneh. Wah, ngono santri kok. Ya Mbak ya. Oh cangkeme nyong jek satu siapa? Wong sing ngomong cangkeme dhewe 100. Dan orang-orang yang berada di madrasah diniyah ini biasanya cara beragamanya menyenangkan. Karena madrasah diniyah itu rata-rata dikelola oleh orang ahlu sunnah wal jamaah. Makanya biasanya santrinya santri yang menyenangkan. Maka saya bilang, kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Ya, siapa? Aku. Lah koyo Mbak Gito iki. Oke, kancane. Wes, Mbak Gito 5 juta tulisannya tok.
sampai saya. Ini duitnya masih sisa gitu ke bakso panitia malam hari ini. Siapa ketua panitianya? Ya kenal gitu ke bakso. Tuh panitia. Apa? Top FF. Mau top up FF. Saya harus jalan ke Cilacap. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan madrasah diniyah ini senantiasa istiqomah, melahirkan generasi yang dzurriatan thayyibah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.